Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle-nya ya. Materi kali ini masih berhubungan dengan video sebelumnya ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan lap join. Nah, kali ini pasangannya yaitu right join ya. Hampir mirip dengan lap join. Penggunaannya hanya beda kata kuncinya saja. Untuk mulainya silakan teman-teman buka Docker-nya dan jalankan, dan silakan buka juga Visual Studio Code-nya. Kita akan menggunakan database yang sama dengan video sebelumnya ya. Kita akan klik kanan dan New SQL file seperti ini. Kita akan tutup. Nah, untuk right join perintah dasarnya hampir mirip dengan left join. Nah, hanya beda di sini aja. Ini bukan outer ya, tapi right join. Nah, reg join seperti ini. Reg join T2 on join predikatnya apa atau yang menghubungkannya apa. Nah, kalau misalkan kita lihat dari diagramnya, jadi reg join hampir sama dengan rep join ya, seperti ini. Jadi dia akan mengambil semua yang ada dari tabel sebelah kanan, yang kalau di sini sebelah kanan adalah T2 ya. Nah, yang sebelah kiri adalah T1. Jadi yang disebutkan pertama kali itu adalah sebelah kiri atau lap ya. Kalau kemarin kita lap join sebelah kiri. Nah, kalau misalkan T2 ini adalah yang sebelah kanan atau right ya. Jadi disebutnya right join. Nah, kalau misalkan dari sisi grafiknya seperti ini atau diagram Venn-nya ya. Dia akan mengambil semua yang ada di sebelah kanan atau T2 kalau di sini ya. Dan kalau misalkan dari T1 ada yang sama, dia akan munculkan. Tapi kalau misalkan tidak ada yang sama, dia akan abaikan, tidak akan diambil. Nah, itu untuk right join. Jadi hampir sama dengan left join ya. Kita akan langsung contohkan. Misalkan saya mau select. Saya akan ngambil first name. Kemudian last name. Kemudian saya akan ambil order ID. Kemudian saya akan ambil status. Nah, ini akan kita ambil from order ya. Orders. Nah, ini akan kita right. Kita akan right joinkan dengan employee. Nah, employee ya. Nah, ini penghubungnya adalah on. Nah, on. Nah, yang menghubungkan adalah employee ID sama dengan salesman ID. Nah, dari sini kita akan urutkan order by, kita akan order berdasarkan first name dan last name seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba jalankan Ctrl E. Nah, lihat ini data yang bisa kita dapatkan. Jadi ini yang order ID-nya masih kosong, ini berarti dia belum menjual apa-apa ya. Tapi data-data yang dari raignya, raig yang posisi raig di sini berarti employee ya. Yang posisi lab adalah order. Jadi kalau misalkan yang muncul ini first name, last name ini diambil dari tabel raignya yaitu employee. Nah, semuanya dimunculkan walaupun dia belum memiliki order. Kalau misalkan kita lihat next tuh, baru di sini ada datanya. Nah, seperti itu ya. Jadi hampir mirip dengan lap join. Hanya penempatannya aja. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita menggunakan using untuk posisi right join? Sama juga dengan lap join. Kita bisa menggunakan using, tapi syaratnya nama kolomnya harus sama dan tipe datanya harus sama. Kita langsung contohkan, select, misalkan kita akan ambil name, kemudian order ID, kemudian kita akan ambil status. Nah, ini akan kita ambil from order. Nah, ini akan kita right joinkan. Right join. Nah, dengan customer. Nah, yang ini ya. Nah, on. Nah, kita nggak pakai on karena akan menggunakan using. Nah, using yang menjadi penghubung di sini apa? Adalah customer ID. Jadi customer ID ada di kedua tabel. Di tabel order dan di tabel customer. Nah, setelah itu baru kita tambahkan order
by misalkan name ya. Jadi kita akan urutkan berdasarkan nama. Sekarang kita Ctrl E. Lihat, kita berhasil mendapatkan datanya ya. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan using untuk join, right join ya. Jadi hampir sama, hanya syaratnya ini harus sama nama kolomnya dan juga tipe datanya harus sama. Oke, nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita menggunakan right join untuk beberapa kondisi ya. Nah, misalkan kita coba ya menambahkan ada where-nya ya, select. Kita akan ambil employee ID, kemudian kita akan ambil last name, nah kemudian kita ambil first name, kemudian kita akan ambil order ID, nah kemudian kita akan ambil status. Oke, ini kita akan ambil from order. Nah, kita akan right join kan. Right join dengan employee. Ini ya, sama dengan yang sebelumnya. Kita tambahkan on. Nah, mau tambahkan kurung boleh, enggak juga boleh. Employee ID sama dengan salesman ID. Nah, ini kita akan tambahkan where employee ID sama dengan 57. Kita akan Ctrl E. Lihat, kita mendapatkan 5 row ya. Jadi yang employee ID-nya 57, ini ada 5 row. Ini akan berbeda dengan misalkan kita menempatkan kondisinya ini di dalam join-nya sini. Akan berbeda dengan where yang ada di luar. Kenapa? Kalau misalkan kita menambahkan ini di luar, dia akan menjoinkan dulu isinya, baru dari hasil yang di-join dia tambahkan ke kondisi. Tapi kalau misalkan kita taruh di dalam, dia akan menggunakan ketika join. Kita contohkan ya. Misalkan kita akan menggunakan yang sama ya dengan ini. Nah, dengan ini. Nah, di sini. Nah, kita akan tambahkan di sini n ya, bukan sebagai where. Tapi kita tambahkan n employee ID sama dengan 57. Oke, kita coba jalankan. Lihat, nah, beda ya hasilnya ya. Di sini ini hanya ada 5 row, sedangkan di sini ada 111 row. Ini beda ketika kita menambahkan kondisi di sini dengan di luar. Nah, itu ya perbandingannya ya. Jadi ini dijalankan dulu, setelah dapat datanya baru ditambahkan kondisi. Tapi kalau ini akan berbarengan dengan kondisi ini. Dia akan ketika dijoinkan. Nah, sehingga hasilnya berbeda. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan untuk outer ya. Jadi outer itu seperti ini. Nah, sebelumnya kan kita telah memiliki data untuk right join-nya. Nah, kita bisa mendapatkan data right outer join. Jadi, kita mengambil yang tidak ada, yang tidak terhubung. Tapi, syaratnya ini datanya harus kita dapatkan dulu dengan menggunakan right join. Tentunya. Nah, ini kita bisa menggunakan yang contohnya ya. Ini sampai sini kita ambil. Nah, dari sini kita tinggal tambahkan where ya. Where. Nah, tambahkan order ID. Nah, karena kan kita akan menggunakan order ID ya. Nah, pertama order ID nah is null. Terkait dengan null juga pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi kalau data null ini tidak bisa kita dengan membandingkan dengan null itu sendiri. Tapi kita harus menggunakan operasi is null. Kita jalankan Ctrl E. Nah, lihat datanya bisa kita dapatkan ya. Nah, ini yang order ID-nya kosong saja. Jadi yang akan didapat adalah seperti ini, yang berada di bagian luarnya, yang tidak ada hubungannya dengan tabel A. Nah, kalau misalkan left join gimana? Left outer join. Nah, gambarnya seperti ini.
secara penggunaan hampir sama, hanya yang menjadi key-nya adalah tabel yang berada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita coba modifikasi ya. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, dari data ini kita coba ambil. Nah, caranya kita akan copy dulu ini ke bawah. Nah, kita akan tuker. Nah, tadinya ini ada di sini. Kita akan hapus. Jadi employee dulu yang duluan di sini. Employee. Nah, baru di sini kita akan cari order. Order. Nah, ini yang tadinya right join kita ganti dengan left join. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan ininya sama ya, order ID. Nah, sekarang kita akan jalankan dulu yang atas. Ini ya. Nah, hasilnya dia 98. Nah, yang ini kita coba jalankan juga. Ctrl E. Hasilnya juga 98 dan datanya sama. Jadi secara penggunaan left join dan right join hampir sama, tapi lebih ke concernnya yang tabel yang didefinisikan duluan ataupun yang didefinisikan belakangan. Terus fungsinya untuk apa? Ini ada left join, kok ada right join. Nah, ini akan berfungsi ketika teman-teman melakukan kombinasi ya. Kombinasi antara left join dan right join antara lebih dari 2 tabel, 3 tabel, 4 tabel, ini akan berguna nantinya. Oke? Kurang lebih seperti itu untuk tutorial kali ini. Jadi kesimpulannya kita sudah belajar terkait dengan right join, kemudian ada right outer join dan left outer join. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.